Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel, bahas saham tanpa ribet. Oke, apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu ya. Dan hari ini ISG kembali terkoreksi lagi. Kita langsung aja ya lihat IHSG-nya. Nah, untuk IHSG hari ini masih koreksi ya 0,19%. Nah, ini trennya masih terus terjadi pelemahan ya. Nah, tapi mudah-mudahan sih selama nggak tembus dari 6.660 ini masih oke ya untuk trading ya. Mungkin beberapa masih ada juga saham yang hijau, tapi memang hari ini pun banyak sekali saham yang bergerak merah atau justru malah diam aja ya, tapi juga ada beberapa saham yang masih bergerak naik. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita langsung aja ke saham-saham yang akan kita bahas hari ini yang nggak terlalu banyak. Cuman saya akan bahas saham-saham yang masih bisa kita pantau pergerakannya atau masih enak dilihatnya ya atau pergerakannya. Oke, kita langsung aja. Jangan lupa siapkan catatan, cemilan, kopi, teh dan segala macamnya untuk menemani teman-teman nonton pembahasan kita hari ini. Oke, kita langsung aja ya ke saham yang pertama, ada Tebik. Nah, untuk Tebik hari ini kembali menguat ya 3,9%. Nah, ini Tebik belum berhasil lewat bottom box yang sebelumnya ditembus, yaitu di harga 2120-nya. Nah, ini kalau misalkan di perdagangan besok Tebiknya kembali menguat ya atau bergerak berhasil menembus 2120, ini bagus ya. Mudah-mudahan sih bisa paling enggak menyentuh target di harga 2230-nya nih untuk Tebik ya. Tapi jangan buru-buru masuk, tunggu aja apakah dia berhasil breakout 2120-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi atau merah koreksi ya, ini boleh ditungguin ya selama dia nggak tembus dari harga 2020-nya untuk Tebik. Kita langsung ya ke saham berikutnya, yaitu ada MPMX. Nah, MPMX hari ini dia masih menghijau tipis ya 1,9%. Ini masih bagus untuk diperhatikan ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang masuk dari tanggal 13 ya waktu ada signal. Dan untuk top boxnya atau resisten terdekat saat ini ada di harga 1045. Teman-teman juga bisa pakai support di harga 1010, dan juga kalau mau pakai stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 990. Nah, ini untuk MPMX sendiri, ini kalau misalkan dia berhasil breakout atau menembus dari top box 1045, untuk target terdekat itu bisa di harga 1120 dan juga 1155 ya. Dan untuk target paling dekat ya untuk saat ini atau target utamanya terdekat adalah di harga 1205 ya di harga ini. Tapi kalau misalkan bisa sampai harga 1120 atau 1155 aja ini sudah bagus. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ada GTRA. Nah, untuk GTRA hari ini kembali menghijau lagi ya. Ini dia masih bertahan sampai dengan closing di atas top box atau di atas resisten 322. Closing di harga 324. Nah, ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi ya untuk GTRA. Untuk targetnya sendiri adalah di terdekat ya di 334. Kalau misalkan tembus masih ada resisten di atasnya, ini juga bisa dijadikan target yaitu di harga 352-nya ya untuk GTRA. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada MTEL. Nah, ini MTEL ini masih lanjut ya. Ini signal dari hari Kamis tanggal 15 Juni kemarin. Sebelumnya dia berhasil menembus bottom box ya. Bottom boxnya sudah ditembus di harga 655, dan juga hari ini dia berhasil menembus top boxnya atau resisten top box di harga 675, closing di harga 685. Dan kalau misalkan dia berhasil lanjut lagi atau dia berhasil menguat lagi, untuk next targetnya adalah di 715 ya untuk MTEL. Dan kalau misalkan dia masih bertahan sampai dengan closing di atas 715, kalau berhasil tembus dan bertahan, ini boleh hold dulu. Tapi kalau misalkan nggak kuat atau turun di bawah di harga 715-nya, mungkin saran saya boleh di take profit dulu kalau teman-teman yang punya saham ini.
Selanjutnya ada baca. Nah, ini baca boleh diperhatikan lagi. Ini untuk besok hari ini kembali ada pergerakan lagi menguat 2,2% ya. Dia closing di harga 134. Kalau misalkan dia besok lanjut di atas 134, target terdekat boleh pakai target harga 141 ya. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus, ini target-target sebelum ini udah kena ya kemarin waktu dia naik di tanggal 12 kemarin. Ini kalau misalkan lanjut lagi ada resisten ya di harga 154, dan kalau tembus 154 next targetnya adalah di 159. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Amar. Nah, untuk Amar ini hari ini menguat ya 2,7%, closing di harga 304. Nah, ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya untuk support terdekat atau resist support ya di bottom box yaitu di harga 288, lalu ada di harga 284, dan untuk resisten atau top boxnya saat ini terdekat ada di harga 312. Nah, kalau misalkan tembus untuk targetnya boleh pakai target 322 ya, dan juga boleh juga pakai target untuk saat ini di 338 ya. Atau boleh juga pakai target di sekitar harga 332 dulu ya. Nah, yang sudah masuk hari ini boleh hold dulu, tapi kalau misalkan belum masuk, boleh lihat besok apakah dia lanjut atau dia akan bergerak santai dulu ya di bawah resisten 312-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Trin. Nah, Trin hari ini bergerak lagi 5,2% ya. Memang signalnya sebetulnya dari tanggal 12 kemarin sempat retest supportnya lagi di 190, hari ini kembali menguat 5,2%. Belum berhasil tembus ya, ini bottom box sebelumnya ya, mirip kayak tebik tadi. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut di perdagangan besok ya bisa menembus 204-nya. Untuk target terdekat saat ini adalah di 228 ya. Nah, untuk target terdekat di 228 masih ada juga top boxnya. Ini juga boleh kalau mau dijadikan target, yaitu ada di harga 242. Dan juga target utamanya untuk saat ini adalah di 270. Apakah dia bisa sampai ke 270? Boleh dipantau-pantau ya untuk Trin. Biasanya kalau sudah bergerak nih juga suka kencang jalannya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Kepik. Nah, untuk Kepik ini sudah saya perhatikan ya, sudah mulai dari tanggal 12 Juni ini volumenya bagus terus ya. Ini dipantau-pantau aja, mana tahu ini tiba-tiba bergerak kencang ya. Ini sudah volumenya di atas rata-rata perdagangan sebelumnya, ini bertahan bagus. Kita lihat aja apakah nanti Kepik ini berhasil breakout 69-nya dan juga bisa breakout 71-nya. Kalau bisa bertahan di atas 71 bagus nih. Dan untuk stop lossnya ini teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 66 ya. Jadi ini diperhatikan aja ya 1 atau 2 hari ke depan, bahkan atau kalau 3 hari ke depan atau di minggu ini ya. Kita lihat aja apakah dia bisa tembus 71, paling nggak target terdekat yaitu di 78 ya. Kalau misalkan Kepik memang bergerak di minggu ini ataupun minggu depan. Tapi kalau misalkan dia turun ya di bawah harga 66 ya sebaiknya cari saham yang lain aja. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada Demas. Demas hari ini kembali menguat ya. Ini mantul dari area bottom box atau support 170, closing di harga 173. Sempat menyentuh 174 ya, tapi belum berhasil ditembus. Ya kita lihat aja apakah besok dia akan lanjut menembus 174-nya. Kalau tembus 174, targetnya boleh dinaikkan nanti ya di sekitar harga 179 ya untuk target terdekatnya. Tapi kalau misalnya tembus boleh hold dulu, dan kalau misalnya dia bisa bertahan ya ini akan lebih bagus. Selanjutnya Kija. Untuk Kija ini masih belum bergerak ya, masih di harga top box atau di resistance 137. Hari ini sempat menyentuh harga 139 tapi sayangnya nggak bertahan. Mudah-mudahan sih ada pergerakan lagi ya di minggu ini. Kalau misalkan dilanjut bergerak lagi, mudah-mudahan bisa tembus juga nih 146 ya. Dipantau aja, mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari Kija. Selanjutnya ada BSDE. Untuk BSDE ini kembali menguat nih ya. Kemarin sebetulnya sudah ada signal sell, tapi walaupun signal sell tapi dia masih ada support ya di bawahnya yaitu di harga 1115-nya.
dan hari ini kembali menguat lagi. Apakah akan dilanjutkan ya? Kalau misalkan dilanjutkan di perdagangan besok, untuk targetnya di 1180 dulu ya. Tapi kalau bisa closing di atas ini sebaiknya di hold ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 1280-nya untuk BSDE. Selanjutnya ada TKIM. Nah, ini TKIM masih bergerak perlahan ya. Nah, ini signalnya sih sebetulnya dari tanggal 8 ya. Ini dari tanggal 8, jadi kalau mau masuk pun sudah lumayan. Beberapa hari dia masih nanjak terus. Sudah mesti hati-hati juga kalau misalkan mau masuk di saham ini. Untuk support atau bottom box masih di harga 5.950 ya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus dari 6.425, targetnya adalah di 6.775 ya untuk TKIM. Selanjutnya ada INKP. Nah, INKP jauh lebih bagus ya daripada TKIM posisinya. Nah, ini dia signal juga sama dari tanggal 8, tapi di tanggal 14 kemarin ketika dia break top box ini cukup kuat naiknya ya. Bahkan hari ini pun dia lanjut lagi. Sebelumnya dia berhasil closing di atas harga 7.925. Ini bagus. Dan hari ini lanjut menguat lagi 2,8%. Dan untuk targetnya sendiri ya untuk INKP kalau misalkan dia masih mau lanjut, mudah-mudahan sih bisa ke harga 8.600-an ya targetnya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya untuk INKP. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Okas. Okas hari ini juga kuat banget naiknya ya 16,6%. Nah, ini hari ini dia berhasil breakout top box dari harga 151. Untuk target ini belum kena, yaitu di harga top boxnya di harga 170. Nah, ini kalau misalkan dia masih lanjut dan bisa closing di atasnya, ini akan sangat bagus. Untuk next targetnya boleh pakai next target di resisten ya di 212 untuk Okas. Selanjutnya ada HAJJ. Untuk HAJJ ini hari ini sempat naik ya sampai dengan 296, tapi akhirnya dia dibawa turun lagi, closing di harga close sebelumnya yaitu di harga 276 ya. Nah, hari ini sempat naik ke 296, turun lagi ke 276 ya. Nah, ini top boxnya sempat ditembus ya, tapi karena dia gap up, dia turun lagi. Kita lihat aja apakah besok dia lanjut menghijau lagi atau enggak. Nah, ini masih ada resisten ya di 332 juga, dan hari ini top boxnya juga masih jadi resisten. Kita lihat apakah besok dia akan lanjut tembus 290-nya ya. Untuk targetnya sih saat ini masih pakai target 340. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Halo. Nah, Halo kembali membuat signal buy ya. Nah, mudah-mudahan ini supportnya kuat ya. Kalau misalkan Halo lanjut ya, ini boleh pakai target di harga sekitar di 155 atau 154 ya untuk Halo. Dan juga kalau masih ada resisten atau top box sebetulnya di 148, tapi kalau misalkan ditembus boleh pakai target 154-nya. Dan juga target di 189. Nah, kita lihat apakah Halo akan menyentuh ke harga yang mana. Dipantau aja yang sudah punya ya, yang sudah masuk hari ini. Kalau yang belum punya boleh pantau-pantau besok, mana tahu dia bergerak lagi. Tapi ini cukup volatile ya saham ini. Jadi mesti ada kesiapan mental juga kalau mau masuk di saham ini. Selanjutnya ada King. King hari ini bagus ya, kembali lagi di atas bottom box ya, atau kembali mantul. Dia sebelumnya mantul di area support 198. Hari ini lanjut menguat 4,7% ya, closing di harga 220. Ini masih boleh dipantau-pantau untuk pergerakannya King ya. Ini hari ini dia bagus, dia kembali lagi di atas bottom box atau support yang ditembusnya. Nah, ini jadi resisten, sekarang sudah jadi support lagi. Dan masih ada top box di harga 274. Untuk targetnya sendiri saat ini masih boleh pakai target di 324 dulu ya. Selanjutnya ada Pada. Nah, untuk Pada hari ini masih lanjut ya, 6,7%. Mudah-mudahan sih masih bisa
naik lagi ya, tapi memang cukup volatile. Nah, ini untuk top boxnya saat ini ada di harga 109 ya. Untuk targetnya sendiri kalau misalkan bisa tembus top box boleh pakai target di sekitar harga 124-an ya untuk pada. Dan untuk supportnya sendiri masih sama, yaitu masih di harga bottom box atau di harga line paling bawah, yaitu di harga 80. Selanjutnya ada HIS. HIS hari ini menguat lagi ya, 4,8% dan juga HIS berhasil breakout top box nih. Ini bagus. Dia berhasil menembus harga 256, closing di harga 258. Untuk target sendiri adalah di 262, tapi ini kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya boleh hold dulu ya untuk HIS. Dan untuk support saat ini ya ada di 236 dan paling dekat sebetulnya ada di low-nya juga. Ini bisa dijadikan support juga di harga 244-nya. Kalau tembus boleh hold lagi ya. Ini nanti kita carikan untuk next targetnya. Untuk kalau teman-teman yang masih pegang highs atau yang sudah masuk dari tanggal 29 Mei kemarin. Lanjut ya ke BBTN. Untuk BBTN ini hari ini kembali menguat lagi. Nah, ini dia mantul ya dari area bottom box atau supportnya dari harga support 1260. Hari ini menguat lagi 1,5%, closing di harga 1300. Nah, untuk targetnya yaitu di harga 1335 ya. Ini kalau bisa ditembus ini boleh hold dulu, nanti masih ada target berikutnya kita update lagi. Nah, ini kalau misalkan dia bisa hasil tembus dan bisa closing di atasnya akan lebih bagus, tapi masih ada resistennya. Ini tipis banget yaitu ada di harga 1340-nya. Ya, satu tick. Ya, kalau bisa tembus sampai dengan di atas 1340 ini akan sangat bagus. Dan untuk support teman-teman masih bisa pakai support di bawah harga 1260 ya, atau stop loss di bawah harga 1260-nya. Selanjutnya ada BTPS. Untuk BTPS ini juga masih boleh dipantau-pantau ya. Ini memang dia masih downtrend ya, tapi pergerakannya sih sudah mulai sideways. Nah, ini kalau misalkan dia bergerak hijau lagi, ini sudah ada top boxnya di harga 1950 dan untuk bottom boxnya ya ada di harga 1890. Nah, ini kalau misalkan dia masih bertahan ya di atas 1890, mudah-mudahan bisa menghijau dan bisa breakout dari 1950-nya. Dan untuk target terdekat ada di harga 2070-nya ya. Ini boleh dijadikan target ya. Dan juga kalau misalkan merasa kejauhan bisa juga pakai target di harga 2000-an ya untuk BTPS. Dan kalau misalkan supportnya atau stop loss merasa dekat, boleh pakai support di bawah harga 1870-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada SMIL. Nah, ini SMIL hari ini menguat ya 8% dan berhasil breakout top box 157, closing di harga 162 ya. Ini juga sebetulnya targetnya juga. Tapi kita lihat aja apakah dia lanjut lagi di belakang besok. Kalau misalkan dia masih lanjut lagi, untuk next targetnya itu masih sama ya di 182. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di harga di bawah bottom box atau di bawah harga 140 ya untuk SMIL. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada IMJS. Untuk IMJS hari ini masih kembali menguat 1,6% ya. Dan ini teman-teman bisa perhatikan ya, ini ada top box dan juga bottom box ya, support dan resisten ya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil tembus 366 ya untuk IMJS, untuk target terdekat di 400, untuk next targetnya di 412-an ya. Nah, ini dipantau aja. Kalau misalkan tembus 400, 412, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga di atasnya, yaitu di harga 456-nya. Lanjut ya, begitu juga IMAS. Nah, untuk IMAS hari ini masih menguat juga 2,4%, masih bertahan di atas support 2050. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan ini top boxnya sekarang ada di harga 2170. Ini kalau tembus boleh ya, boleh hold dulu. Untuk targetnya masih ada target di harga 2420 dan juga di harga 2590. Selanjutnya ada Arko. Arko hari ini kembali menguat ya. Nah, ini dia masih sideways tapi hari ini kembali menguat 4,1%.
belum berhasil tembus top boxnya ya. Sudah sempat disentuh 645 tapi belum berhasil ditembus. Dan support atau bottom box teman-teman bisa pakai di harga 600 ya, atau juga di bawahnya di harga 595 juga boleh. Nah ini kalau misalkan dia berhasil tembus 645 nya, untuk targetnya adalah di 690 dulu ya untuk Arko. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada WG. WG hari ini kembali menguat ya, 7,5%. Hari ini dia berhasil breakout top box 99, closing di harga 100 ya, dan bottom boxnya ada di harga 88 sebagai supportnya. Nah ini untuk targetnya sendiri terdekat ada di harga 106 ya. Kalau misalkan tembus boleh hold dulu, tapi kalau misalkan nggak kuat dia balik ke arah, boleh TP dulu yang sudah masuk di tanggal 5 kemarin ya. Dan target terjauhnya untuk saat ini boleh masih pakai 120-an ya untuk WG. Tapi memang ini sudah naik beberapa hari, jadi mesti hati-hati juga ya. Tapi kalau misalkan memang kalau masih kuat, masih boleh hold dulu ya, selama dia nggak balik lagi di bawah harga 99 harusnya. Begitu juga Wika ya. Wika ini juga berhasil breakout top box lagi nih. Nah, 540-nya ditembus, hari ini closing di 550. Untuk targetnya yaitu di harga 605 ya, kalau misalkan dia lanjut lagi. Tapi kalau untuk supportnya teman-teman bisa pakai harga bottom boxnya di harga 478 sebagai stop loss kalau misalkan buat yang sudah masuk dari bawah ya, dari tanggal 5 kemarin waktu signal pertama. Nah ini kalau misalkan dia lanjut ya, boleh TP di 605, ataupun kalau mau hold, kalau misalkan dia berhasil tembus dan bisa bertahan sampai closing di atas 605, boleh hold dulu ya untuk Wika. Selanjutnya Adi, nah ini seperti ini ya. Adi sebelumnya nih sudah sempat tembus ya di sini di harga 436, dia tembus dan bertahan, lalu koreksi ya. Ini 2 hari. Hari ini lanjut lagi ya, 10,8%. Ini bagus banget untuk Adi powernya. Nah, untuk next targetnya yaitu belum kena ya di harga 500. Apakah besok bisa ditembus dan lanjut lagi atau enggak, kita lihat aja untuk Adi apakah besok bisa menyentuh targetnya di harga 500. Nah kalau misalkan 500 masih ditembus juga, masih ada next targetnya juga kok di harga 520 nya, deket sih ini ya. Kita lihat aja apakah Adi bisa menembus target-targetnya di 500 dan 520. Lanjut ya ke Tron. Tron hari ini lanjut lagi menguat 1,5%. Ini bagus ya. Dan target di harga 266-nya berhasil ditembus juga, closing di harga 268. Untuk targetnya yaitu di 280 ya, masih sama seperti kemarin. Dan untuk stop loss teman-teman kalau bisa pakai stop loss di bawah harga 254 ya, kalau misalkan terlalu jauh dengan bottom boxnya. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ke CMNT. Nah, CMNT ini kita bahas dari tanggal 13 kemarin ya. Ini lanjut sebentar lagi dia kena targetnya di 930 nih. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 930 boleh hold, tapi kalau nggak tembus sebaiknya take profit dulu ya, yang sudah masuk dari tanggal 13 kemarin. Lanjut ya ke SCMA. Untuk SCMA ini sayangnya dia sudah tembus top box tapi closing di harga top boxnya atau di harga resistance 164 ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, targetnya di 117 aja dulu. Tapi kalau misalkan memang cukup kuat naiknya ya, bisa ke 193 ya untuk target utamanya untuk saat ini. Tapi ini mengingat mau dividen ya, kita lihat aja dia sanggup nggak sampai 177 atau bahkan ke 193. Kita doakan aja kalau misalkan sanggup. Bagus ya, bisa TP dulu di 177 atau 193-nya. Untuk support saat ini ya, bottom boxnya ada di harga 156. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada PGEO. Nah untuk PGEO ini hari ini sih ada signal ya, tapi memang posisinya masih belum bagus. Ini kalau mau masuk ya, kita lihat apakah besok dia bisa tembus 845-nya atau enggak. Kalau bisa tembus dan kuat ya, kira-kira di atas 845 ini rame dan banyak yang masuk, boleh masuk ya. Untuk target terdekatnya ada di bottom box dulu di harga 900-an ya untuk PGEO.
Dan untuk support atau stop loss ya, teman-teman bisa pakai support di 815 dan stop lossnya bisa di bawahnya ya untuk PGEO. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada GZCO. Nah, untuk GZCO hari ini menguat ya 1,8%, tapi memang ada gap openingnya. Apakah besok merah dulu atau lanjut lagi? Ya kalau lanjut lagi, untuk targetnya untuk saat ini terdekat ada di harga 103. Yang sudah punya masih bisa hold dulu ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak tembus, kalau misalkan koreksi pun ya nggak tembus dari 93 ya, supaya dia bisa lanjut naik lagi. Dan untuk stop loss boleh teman-teman bisa pakai stop loss di harga di bawah harga 87 ya. Soalnya kalau pakai di bawah bottom box kejauhan atau di bawah harga 82 takutnya kejauhan kalau teman-teman sudah masuk dari tanggal sekitar 31 atau tanggal 6 Juni ya. Masih harga di bawah. Selanjutnya ada STAA. Untuk STAA hari ini juga breakout top box ya. Top box 910-nya ini berhasil ditembus ya untuk STAA. Closing di 915. Nah, untuk targetnya ada dekat ya, ini di 945 dan di 980 dulu ya untuk saat ini. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 885 atau di bawah bottom box-nya ini ada shadow ya, di bawah harga 875 juga boleh. Selanjutnya ada SSMS. Ini SSMS sebelumnya nih ya, barengan Goto tempo hari di hari Rabu 31 Mei dia naik ya sampai dengan arah barengan dengan Goto ya pas di penutupan. Lalu dibawa turun lagi, kembali lagi ke area supportnya di harga 1220 ya, ini di tanggal 9 kemarin. Lalu kembali menguat lagi perlahan. Ini masih boleh diperhatikan ya. Ini hari ini closingnya bagus ya, menguat 1,9%. Untuk target terdekatnya boleh pakai target di 1470 ya. Kalau misalkan dia bisa kuat naik ke 1470, untuk next targetnya juga boleh di bottom box, di top box di harga 1535. Kalau masih bisa tembus lagi, masih ada target berikutnya di 1670. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada CPRO. Nah, CPRO hari ini menguat ya 5,7% dan berhasil closing di atas 54 atau di harga 55. Ini bagus ya. Sempat menyentuh harga 57 ya. Ini kalau misalkan dia lanjut lagi bisa tembus 57 ya, targetnya boleh pakai target yang agak jauh ya di 67. Tapi memang untuk saham 50-an ini mudah-mudahan sih di 58, 59 sampai dengan 60 nih bisa ditembus ya untuk CPRO. Jadi dipantau aja, hari ini volumenya kembali bagus lagi dan kembali menguat lagi. Mudah-mudahan sih bisa ke harga 60-an atau 67 ya. Mudah-mudahan kita lihat aja untuk perkembangannya untuk CPRO di minggu ini. Selanjutnya ada Cepin. Untuk Cepin hari ini harganya nggak kemana-mana ya. Closingnya di 5.200 ya, sama dengan openingnya. Belum berhasil closing di atas 5.250. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa bertahan di atas 2550, ini boleh di hold dulu. Untuk targetnya di 5.600 dulu ya untuk Cepin. Dan untuk stop loss boleh pakai stop loss di bawah harga 4.990. Lanjut ya ke KKGI. Nah, KKGI ini signalnya sebetulnya dari tanggal 30 Mei kemarin. Nah, ini kalau yang masih hold, dan ini kemarin dia kembali break lagi ya, target 494-nya ya, closing di harga 500. Hari ini lanjut lagi closing di harga 510 ya. Resistennya persis di resisten. Nah, ini kalau misalkan dia tembus lagi ya di perdagangan besok di atas 510-nya, untuk target terdekat di 525 dan 535 ya. Tapi ini juga mesti hati-hati karena sudah sekitar 2 mingguan dia naik terus ya, belum ada koreksi yang cukup dalam. Tapi kalau misalkan dia masih kuat ya nggak apa-apa. Dan yang sudah punya masih boleh hold dulu ya. Naikkan aja trailing stopnya boleh di bawah harga 496. Lanjut ya ke saham berikutnya ya. Ini kita bahas saham gocapan lagi ya. Ini BWPT.
BWPT sebelumnya di perdagangan hari Jumat kemarin ini ada signal ya, dan volumenya cukup bagus. Nah, hari ini juga sebetulnya volumenya cukup bagus ya, di pagi hari naik sampai dengan harga 59 ya. Tapi akhirnya closing lagi di harga 56, nggak apa-apa. Dan untuk target terdekat ada di harga 60 sebetulnya. Nah, ini kita lihat di perdagangan besok apakah dia lanjut lagi ya menuju harga 60. Ini kalau bisa closing di atas harga 60 atau di atas harga 61, ini boleh hold dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa naik cukup kuat, paling enggak ke harga sekitar 68 ya untuk BWPT. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada TRJA. Dan untuk TRJA hari ini sempat menyentuh top box ya 290, tapi sayangnya nggak ditembus ya. Dia akhirnya closing lagi di harga 280. Masih boleh dipantau ya, mana tahu dia berhasil breakout 290-nya untuk, nah mudah-mudahan sih bisa lari kencang. Target terdekat di 316 ya, dan juga masih ada target di atasnya di 362 dan juga 400. Kita lihat aja apakah sanggup kembali lagi ke harga 400 atau bahkan lebih. Kita pantau sama-sama untuk TRJA. Selanjutnya ada MAPA. Nah, ini MAPA hari ini berhasil tembus lagi 6.800-nya nih. Ini bagus banget ya. Tapi sayangnya untuk resistennya belum ditembus ya. Sempat ditembus tapi nggak bertahan. Apakah besok lanjut ya, bisa melewati harga 6.875-nya. Kalau masih tembus lagi ya hold aja. Ini saham ini sangat-sangat uptrend ya. Targetnya adalah di 8.000 ya. Kalau misalkan dia masih mau terus naik lagi untuk MAPA. Jadi masih bisa hold, mana tahu bisa ke 8.000 ya. Kalau misalkan tembus 8.000-nya ya bagus ya untuk MAPA. Lanjut ya ke saham berikutnya, ada GPSO ya. GPSO ini suka kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak, walaupun posisinya bagus. Ini dilihat aja kalau dia bisa lanjut lagi dan bisa tembus harga 113-nya. Untuk top box, top boxnya di 113, untuk bottom boxnya ada di harga 107 ya, dan juga kalau mau stop loss di bawah harga 106 juga boleh. Nah, ini kalau misalkan berhasil tembus, boleh targetnya di harga 119-an ya. Jadi dipantau aja apakah dia bisa ke 119. Kalau closing di atasnya boleh hold dulu, masih ada target berikutnya, mudah-mudahan sih paling nggak bisa ke harga 127-an ya harapannya. Tapi kita lihat aja, kadang-kadang dia juga kadang-kadang ya begitu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada NICE. NICE ini mantul ya dari area support 72-nya ya. Hari ini menguat 5%. Apakah besok lanjut lagi? Ya, kalau misalkan besok lanjut lagi, teman-teman bisa pantau ya di atas harga 87. Kalau misalkan dia tembus harga 87 dan bergerak lagi ya cukup kuat, boleh pakai target di harga sekitar 102 dan juga 116-an ya. Jadi diperhatikan aja untuk saham NICE ini. Tapi kalau koreksi ternyata nggak lanjut ya, kalau misalkan koreksi boleh tungguin di atas harga 72 ya, kalau teman-teman yang suka buy on support atau buy on weakness. Oke, sampai di NICE aja untuk hari ini ya. Lumayan 30 menitan video kita. Jadi mudah-mudahan sih dapat membantu teman-teman semua ya. Mungkin mau beli saham apa agak bingung, dari hari ini juga pergerakan market hari ini agak-agak santai ya. Mungkin tapi ada beberapa yang naik cukup kuat juga. Tapi mudah-mudahan sih video ini bisa membantu teman-teman menentukan pilihan kira-kira saham apa yang bisa dibeli untuk perdagangan minggu ini. Nanti akan saya upload lagi ya untuk besok. Mudah-mudahan sih ada signal-signal bagus lagi dari saham-saham yang lain ya. Oke, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya serta share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau mau join di grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi, silakan aja untuk tanya-tanya, untuk diskusi di situ. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.